Merasa ditipu oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Kota Prabu Mulih, belasan warga yang mengaku sebagai ahli waris, pemilik lahan, menutup akses jalan menuju masjid dan pesantren di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabu Mulih Selatan, Kota Prabu Mulih. Dengan menggunakan bambu, belasan warga Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabu Mulih Selatan, Kota Prabu Mulih, menutup akses jalan menuju masjid dan pesantren di RT 04 RW 02. Edi Holman, salah seorang ahli waris lahan mengatakan, orang tua mereka pada tahun 1995 melakukan tukar guling lahan dengan salah satu pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Lahan seluas 275 meter persegi yang saat ini digunakan sebagai jalan menuju masjid dan pesantren ditukar dengan lahan yang ada di Pulau Jawa. Namun setelah orang tua mereka meninggal dunia dan ingin melihat tanah yang ditukar guling tersebut, ternyata sudah menjadi jalan tol. Ahli waris pun menyatakan kekecewaannya karena merasa tertipu. Bahwa tanah ini dulu adalah tanah milik bapak saya. Masih atas nama, sertifikatnya sampai hari ini masih nama bapak saya, yaitu Haji Saman bin Sidan. Begitu saya telusuri, rupanya pernah terjadi seperti tukar guling atau apa istilahnya. Namun tanah yang ditukarkan untuk tanah bapak saya ini ternyata tidak ada sertifikatnya. Begitu orang tua saya meninggal, saya mau ambil tanah yang dijanjikan itu ternyata tidak ada. Sehingga saya menuntut kepada pihak sini bahwa saya merasa ditipu. Mengapa hak milik saya, surat-suratnya diambil, rumah saya diambil, sementara yang ditukarkan tidak diberikan kepada saya. Hak-haknya. Aksi ini membuat warga yang tinggal di sekitar masjid dan pesantren merasa terganggu, lantaran terpaksa memutar arah lebih jauh. Dalam ini bukan hanya akses menuju masjid, tapi belakang ini rumah warga yang nyambung ke Kampung Lego. Nah ini terkoneksi kebakaran dengan Kampung Lego. Adanya ini kan tadi kan warga belakang kan terganggu. Terpaksa muter jalan. Terpaksa muter satu. Oleh karena itu ya mungkin kami secara pribadi, mungkin pengurus masjid mungkin akan menempuh jalur hukum. Penutupan jalan dipastikan dilakukan hingga ada penyelesaian dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Kota Prabu Mulih. Dari Kota Prabu Mulih, Beri Prima, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin kembali mengingatkan kita sesama muslim tidak boleh saling mengambil hartanya, memakan harta sesama muslim tanpa izin ataupun tanpa keriduan daripada saudara kita. Dalam kesempatan ini saya ingin menceritakan bahwa saya nama Haji Edi Holman alias Haji Sulaiman Yusuf Al-Mubarak bin Haji Saman alias Haji Abdul Qohar. Kami sekeluarga pernah melakukan tukar guling ataupun mendapatkan dispensasi dari ormas Islam dan oknum ormas Islam yang kita anggap sesama muslim. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, pada tahun 1995, rumah kami yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Prabu Mulih Timur pada saat itu dan menjadi Prabu Mulih Selatan pada saat ini, diminta oleh salah satu ormas Islam dengan syarat ditukar dengan sebuah rumah dan sebidang sawah seluas setengah hektar atau 5.000 meter persegi. Kemudian kesepakatan pun disetujui, namun tanpa surat-surat, karena hanya dengan keyakinan bahwa sesama muslim tidak akan terjadi saling menipu ataupun saling merugikan. Dan kami berangkat
ke Jombang, Jawa Timur sekeluarga atas kemauan ormas tersebut, sehingga rumah dan surat-surat rumah kami, sertifikat kami serahkan kepada mereka dengan keyakinan bahwa nanti di Jombang kami akan mendapatkan gantinya. Setelah sampai di Jombang, kami diserahkan oleh pihak Haji Hasan Basri kepada Haji Sobrun Jamil yang merupakan salah satu mubaligh ataupun penerobos pusat, istilah mereka, ataupun kiainya, untuk meramut kami dan membelikan rumah beserta sawah sebagai dispensasi ataupun ganti rugi dari rumah kami yang diambil di Prabu Mulih tersebut. Dan kenyataannya sampai di Jombang kami belum diberikan rumah ataupun sebidang sawah tersebut. Kami ditempatkan di rumah Sobrun Jamil selama kurang lebih 4 bulan. Kemudian ayah saya, Haji Abdul Kohar atau Haji Saman, mendesak agar segera diberikan rumah dan sawah yang telah disepakati. Maka pada tahun itu pula kami ditempatkan di sebuah rumah yang ukurannya kurang lebih 5 atau 4 kali 8 meter persegi. Dan kami ditunjukkan sebidang sawah yang dinyatakan oleh beliau itulah sawah milik orang tua saya. Dan kesalahan ataupun kelemahan kami pada saat itu, orang tua kami mungkin tidak meminta surat-suratnya. Kemudian saya pada tahun 2000 berangkat ke Saudi Arabia menjadi perwakilan PJTKI di Saudi Arabia sampai tahun 2010. Dan pada tahun 2012 kedua orang tua saya, ayah dan ibu saya, meninggal dunia karena musibah kebakaran rumah yang diberikan kepada kami tersebut. Dan setelah itu saya ingin menjual semua harta peninggalan orang tua saya yang saya ketahui dulunya berupa rumah dan sawah. Namun pihak ormas tersebut malah menanyakan surat-surat bukti kepemilikan saya. Saya tidak tahu pasti surat-surat itu terbakar atau memang tidak diberikan pada saat tukar guling tersebut. Yang jelas saya tidak bisa menerima rumah ataupun sawah tersebut. Kemudian saya ketahui bahwa sawah tersebut telah kena gusuran tol, jalan tol Jombang Surabaya. Dan uang hasil penggusuran tersebut diambil oleh Bapak Haji Sobrun Jamil. Dengan demikian kami simpulkan bahwa tanah sawah tersebut berarti tidak pernah diatasnamakan bapak saya. Dan rumah, karena saya yang membangun rumah tersebut, memperbaikinya, dan tidak ada sertifikatnya, maka saat ingin saya jual, ternyata mereka hanya menghargai bangunannya karena tanahnya tidak memiliki sertifikat. Kemudian saya kembali ke Prabu Muli menemui Bapak Hasan Basri, meminta penjelasan mengapa sampai demikian. Sesama orang Islam, sesama orang-orang Muslim, kenapa kita harus saling merugikan? Kenapa sawah yang dijanjikan untuk saya yang sekarang telah kena gusuran tol tidak diberikan kepada saya oleh Bapak Sobrun Jamil, yang kalian percaya, yang kalian berikan amanat untuk diberikan kepada kami. Sehingga dalam tabayun selama kurang lebih beberapa bulan saya hilir mudik dari Prabu Muli. Saya disuruh tabayun ke Jawa Timur, ke pihak Jawa Timur, dan dari Jawa Timur saya dikembalikan lagi ke pihak Prabu Muli, dan saya meninggalkan anak istri saya selama berbulan-bulan. Dan usaha saya pun sampai bangkrut karena masalah ini. Tetap saja hasilnya menyatakan bahwa jual beli telah selesai. Tidak ada perkara yang perlu diperkarakan lagi. Adapun masalah sawah itu urusan pribadi kalian dan kami tidak bertanggung jawab. Sehingga saya merasa permasalahan ini tidak adil. Dan saya merasa bahwa tanah itu belum diperjualbelikan secara hukum Islam dan ingin saya kuasai kembali.
kemudian saya bersama keluarga saya, bersama keponakan-keponakan saya, bersama cucu-cucu bapak saya yang ada di Prabu Muli, kami pagar agar tidak dikuasain orang lain. Ternyata pihak-pihak ormas yang bersangkutan merasa tanah tersebut menjadi hak mereka, padahal setahu saya tanah itu masih atas nama bapak saya. Adapun jual belinya itu berlaku ataupun berlangsung dengan pihak Hasan Basri. Tetapi orang-orang yang saya anggap tidak berkepentingan di situ, ataukah dia memang utusan dari Bapak Hasan Basri, telah menghalang-halangi saya. Sehingga perkara ini sampai ke pihak aparat-aparat desa dan aparat-aparat penegak hukum lainnya. Dan sampai hari ini permasalahan belum selesai. Masih menunggu untuk tabayun ataupun pihak ormas tersebut menghubungi pengurus-pengurus pusatnya agar segera diselesaikan. Dan saya diminta untuk membuka kembali pagar tersebut agar bisa dilewati jalan bagi ormas tersebut. Saudara-saudara muslim yang saya muliakan, kita orang Islam, orang iman, kita mengerti hukum, kita mengerti halal haram. Janganlah saling merugikan, janganlah saling tipu muslihat. Jika kalian melakukan itu, maka kalian tergolong orang-orang yang munafik. Percuma kalian melafazkan dalil-dalil, mengucapkan dalil-dalil Quran, mengucapkan dalil-dalil hadis, tetapi kalian sendiri yang melanggarnya. Kabura maqatan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Sesungguhnya murka Allah atas kalian yang sangat besar. Kalian bisa berbicara tetapi tidak bisa mempraktekannya. Sekali lagi saya ingatkan rekan-rekan muslimin yang seakidah dengan saya. Kiranya jadilah muslim yang baik, yang benar-benar takut akan barang-barang haram, takut dengan ancaman neraka. Agama bukan untuk dipolitisasi, agama bukan untuk cari keuntungan. Agama ini adalah hak, agama ini adalah perintah Allah untuk kita menuju jalan ke surga. Demikianlah yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kiranya seluruh muslim di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara bisa menjadi pemikiran dan renungan bagi kita semua. Dunia sementara dan akhirat adalah tempat yang abadi. Janganlah memakan harta sesama kalian dengan cara batil, kata Allah. Allah telah berfirman dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kilu bainakum amalukum bil batil. La ta'kilu amalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian muslim dengan cara batal. Sungguh Allah tidak ridho atas kelakuan kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi